Kita akan informasi berikutnya. Pemirsa, Polda Metro Jaya ini menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam unjuk rasa yang berakhir rusuh Agustus lalu. Menurut Kapolda Metro Jaya, para tersangka ditangkap dari 4 lokasi yang berbeda. Penyidik di Ditreskrim Umum Polda Metro Jaya menetapkan 16 orang tersangka dalam unjuk rasa yang berakhir rusuh di akhir Agustus lalu. Para perusuh ini ditangkap di 4 lokasi berbeda, yakni kawasan MPR DPR, Gedung Kemenhub, halte depan Polda Metro Jaya, dan halte Bundaran Senayan. Polisi juga menyita 53 alat bukti mulai dari telepon genggam, helm, masker, dan tongkat. 16 tersangka ini adalah bagian dari 68 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pengungkapan yang kami lakukan adalah dampak dari aksi pengrusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum. Seluruh tersangka yang kami amankan adalah para pelaku aksi pembakaran dan perusakan, bukan para pendemo maupun atau pengunjuk rasa. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengecam aksi anarkistis dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu. Dua serikat buruh terbesar di Indonesia ini juga mendukung langkah Polri menindak tegas para pelaku kerusuhan. Kami mendukung Polri untuk menindak tegas pelaku kerusuhan pembakaran gedung yang mengakibatkan wafatnya sekitar 4 orang di Sulawesi Selatan dan juga korban-korban lainnya, dan juga para pelaku perusakan fasilitas publik, karena itu adalah uang negara dan uang rakyat. Pada akhir Agustus lalu, unjuk rasa besar-besaran memprotes tunjangan anggota DPR terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sayangnya, aksi protes ini berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan rumah anggota DPR dan menteri. Tidak hanya ratusan korban luka, Komnas HAM juga mencatat ada 10 korban jiwa di berbagai kota di Indonesia. Sementara itu, kerugian akibat rusaknya bangunan dan infrastruktur diperkirakan mencapai angka 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kompleks Gedung DPR RI masih dijaga aparat militer pasca demonstrasi besar-besaran akhir Agustus lalu. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan gedung DPR akan dijaga TNI hingga situasi benar-benar kondusif. Hal ini disampaikan Menhan Syafri Samsudin usai rapat bersama Komisi 1 DPR RI. Menhan menjelaskan pengerahan militer dalam tugas penjagaan tak hanya dilakukan di gedung DPR, tapi juga di gedung dan atau instalasi pemerintahan lainnya. Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI sampai dengan tadi katanya kondusif, ya, lebih kondusif lagi. Ya, terserah penilaian situasi. Kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat. Ya, instalasi pemerintah yang perlu mendapat perhatian yang berhubungan dengan kedaulatan kita jaga semuanya. Ya, supaya rakyat bisa aman dan nyaman bekerja. Pemirsa, gelombang demo besar-besaran yang berujung bentrok akhir Agustus lalu menyisakan tak hanya kerusakan masif namun juga duka. Jiwa seorang sopir ojol melayang usai menjadi korban. Fasilitas transportasi umum menjadi sasaran amukan dan rumah-rumah pejabat serta anggota dewan tak luput dari target penjarahan. Demo besar-besaran berujung bentrok antara massa dan aparat terjadi di jantung kota Jakarta pada akhir Agustus 2025. Awalnya unjuk rasa damai digelar massa buruh yang menyuarakan sejumlah tuntutan. Namun, di sore hari, aliansi masyarakat lainnya menggelar aksi memprotes penghapusan gaji dan tunjangan fantastis DPR RI. Aksi ini berubah menjadi bentrok antara massa dengan aparat. Demo meluas ke beberapa ruas jalan di Jakarta.
Polisi terpaksa mengerahkan tembakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa. Kemarahan massa memuncak saat kendaraan taktis Brimob menabrak sopir ojek online Afan Kurniawan di tengah kerumunan massa. Afan pun tak bertahan dan menghembuskan napas terakhir. Massa lalu menumpahkan amarahnya dengan menggeruduk markas Brimob Kuitang Senen. Aparat mempertahankan markas mereka dan membalas massa dengan menembakkan gas air mata. Tak hanya menggeruduk markas Brimob, sejumlah oknum massa juga merusak fasilitas transportasi umum. Halte Transjakarta mengalami kerusakan paling parah, di mana lebih dari 20 halte rusak atau dibakar. Rumah-rumah anggota DPR dan menteri pun tak lepas dari sasaran amukan massa. Rumah anggota DPR Ahmad Syahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya digeruduk dan dirusak massa. Massa juga menjarah barang-barang berharga mereka. Ketiganya beserta 2 anggota DPR lain dari kalangan artis dan politisi, Nafa Urba dan Adis Kadir, dianggap mencederai hati masyarakat atas pernyataan mereka terkait tunjangan dan gaji fantastis anggota dewan. Buntut dari ucapan tersebut, kelimanya dinonaktifkan oleh partai masing-masing dari jabatannya sebagai anggota DPR. Begitupun rumah Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, yang juga ikut dijarah. Hal ini merupakan buntut dari rencana pemerintah saat itu untuk menaikkan pajak. Polisi pun lalu menetapkan 16 tersangka sebagai dalang di balik demo berujung kerusuhan. Kita berikutnya ke Wonosobo, pemirsa. Ratusan warga mendatangi Mapolres Wonosobo menuntut hukuman mati pelaku pembacokan yang menewaskan anggota Kodim 0707 Wonosobo. Warga merasa kehilangan karena korban merupakan sosok panutan. Masa Madeti halaman Mapolres Wonosobo meminta agar pelaku Iwan yang sudah ditangkap dihadirkan ke hadapan publik. Mereka bahkan mengejar mobil yang membawa pelaku. Menurut Ruli Hairul Anas, perwakilan warga, masa yang berjumlah ratusan ini merupakan warga desa Jambusari, Kecamatan Kertek, yang merupakan tetangga korban. Korban merupakan tokoh masyarakat sekaligus anggota TNI. Warga menuntut hukuman mati terhadap pelaku. Karena almarhum merupakan sosok yang sangat luar biasa di mata warga Jambusari. Kira-kira yang datang berapa Pak tadi Pak? Ya kurang lebih sekitar ratusan. Tuntutannya gimana Pak? Hukuman mati. Tidak ada tawar-menawar hukuman mati. Harga mati tidak bisa ditawar lagi. Pak, dengan ditangkapnya pelaku ini gimana, warga gimana? Ya warga merasa senang, tapi dengan catatan harus hukuman mati. Kapolres Wonosobo AKBP Muhammad Kasim Akbar Bantilan langsung menemui warga dan memastikan penanganan kasus pembunuhan anggota TNI ini akan berjalan transparan dan sesuai prosedur hukum. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.